Saya mulai dengan lagu pop anak-anak. Ya kan sudah punya adik lagi. Nah nanti adiknya kalau putar lagu ini bagaimana? Ya, coba dengar antara lain judulnya. Sim sim sim. Apa? Ini kan mantra simsalabim. Nanti kalau minta apa-apa bukan doa, simsalabim gitu. Nggak dapet, copet orang ayahnya. Hit simsalabim. Nah, ya, dari kecil udah diajar begitu. Kemudian bingkisan jin toman. Bingkisan jin toman. Nasihat jin toman. Ting tong. Nah ini apa? Apa tuh ting tong? Bukan. Ting tong. Ya, lempar-lemparan kena kaca pecah, ya. Kemudian Scooby-Doo. Ya percayanya sama anjing. Kemudian ada lagi judulnya bencana, bencana. Nah coba lihat, anak kecil lagunya bencana. Udah besar neraka. Nah coba lihat. Ada lagi lagunya. Apa nih? Amit-amit jabang bayi. Masa lagu anak-anak amit-amit jabang bayi? Si jago makan. Dari kecil roh rakus sudah. Aduh. Jagoan gobang. Nah, ini jagoan gobang ini jagoan kampung, artinya gobangan itu kan uang yang tidak ada harganya. Ya bukan pahlawan iman, jagoan gobang. Nah, apalagi nih? Dingdong. Sudah tahu dingdong? Mainan dingdong itu? Bukannya doa, bukannya baca firman Tuhan, bukan ke sekolah minggu, dingdong, main dingdong melulu. Nah, jadi dah. Ya, nanti jadi gedong tuh. Nah, dan lain-lain itu ya. Yang untuk lagu dewasanya umpamanya judul-judulan. Ya, coba anak-anak kecil nyanyi, cubit-cubitan, pegang-pegangan, cium-ciuman, kawin-kawin, sudah lucu, nggak lucu. Nanti kalau sudah suka dengan lagu ini dilarang loh oleh Menteri Harmoko. Nanti kalau suka lagu itu tidak lama kemudian bawah sadarnya kerja. Nanti kalau pergi ke gedung gereja gitu, mau masuk ke Betani, dari jauh lihat Betani gitu, iblisnya bisik. Ini mah gereja-gerejaan. Iya kan? Nanti ayo nyanyi gitu. Nyanyi, ini menyanyi ya. Baca Alkitab. Yesusan. Pak Alex lagi khotbah. Pendeta. Nah, tuh bagaimana? Mulainya judul-judulan. Lihat. Ya, coba lihat lagi. Hati yang luka, itu nggak sesuai semuanya. Bubuk derita, tembok derita, muka tembok, nggak tobat-tobat deh. Dikutuk 7 turunan. Nah, bagaimana sih? Orang-orang kalap. Dalam madumu ada dusta. Nah, coba gimana sih? Itu nyanyikan Iis Sugianto. Dalam madumu ada dusta. Yang putih pun menghitam kini. Ya dosa sih. Menari dalam dosa. Nah, waduh. Nah ini Dian Piscesa. Ini lucu nih. Ya, Dian Piscesa dia nyanyi 3 lagu. Ku coba hidup sendiri. Silakan tanpa Yesus binasa. Iya kan? Kemudian lagu yang kedua, tidak ingin sendiri. Nah, kok begitu? Lagu yang ketiga, mengapa tidak pernah jujur? Ya dia sendiri nggak jujur. Tadi mau sendiri, sekarang nggak mau sendiri. Bagaimana sih? Kemudian ada lagi penyanyi Meriam Bellina gitu. Lagunya mulanya biasa saja. Kemudian aduh.
Ada lagi lagu judulnya Hati Bulus. Nah, aduh susah ya. Ada anaknya Oma Irama, namanya Sona Orama. Anak kecil, nyanyinya begini. Termalang di dunia. Ya, kemudian anak derita. Kasihan bener ya. Aduh. Coba bayangkan anak sekolah minggu nyanyi. Termalang di dunia. Yesus, Yesus, mana bisa begitu? Bertepuk tangan, anak-anak derita. Aduh, kasihan sekali. Ada lagu dangdut pop yang nyanyi Latif Khan. Judulnya Lebih Baik Cerai. Nah, kenapa? Mau kawin lagi. Aduh, susah ya. Kemudian ada penyanyi Nia Daniati. Ya, nyanyinya Diriku Bagai Rumput Kering. Silahkan gitu. Siapa mau jadi rumput kering gitu. Nela Regar, Cinta Yang Hilang gitu. Ketemu Yesus, ketemu lagi cintanya. Iya. Kemudian apa lagi nih? Nah, Richie Ricardo, nyanyinya Cinta Babak Belur. Nah, aduh. Ya masih banyak lagi ya, nanti nggak habis-habis. Udah, cukup. Nggak habis-habis nanti. Ya, pertanyaannya masih banyak ini. Jadi kalau yang tidak bisa bahasa Inggris ya, les bahasa Inggris dulu ya. Tadi mana dia sih pertanyaannya? Kemudian kalau tidak tahu juga tanya sama temannya. Ada lagu yang tadi saya sebut, lagunya George Michael, I Want Your Sex. Ya, langsung kan tidak ada cinta lagi, untuk apa lagu begitu? Lagunya The Young Cannibals itu juga jelek-jelek sekali. Yang tadi saya bilang lagunya siapa? Michael Jackson, Bad itu jelek. Untuk apa lagi? Dari lagunya saja sudah tahu, judul lagu sudah tahu. Bagaimana dengan keadaan orang Kristen yang mendengar musik rock atau musik yang sejenis hanya sepintas lalu, tidak sengaja? Misalnya karena tetangganya menyetel lagu tersebut keras-keras hampir setiap hari itu. Ya tidak apa-apa, nanti kan berkelahi sama tetangga. Ya. Tidak apa-apa, begini. Ya, nanti untuk yang tanya baca kitab Daniel pasal 3. Ya, kitab Daniel pasal 3, perapian yang menyala-nyala. Nebukadnezar membuat patung, kemudian semua disuruh datang, dikatakan siapa yang dengar musik, ya bunyi seruling, kecapi, serdam, gambus dan lain-lain, harus tunduk menyembah patung. Tetapi ada 3 anak Tuhan yang tidak mau menunduk menyembah. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Dan mereka kemudian dilempar ke api, tetapi tetap hidup karena mereka tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah musik setan itu, dan tidak mau menyembah Nebukadnezar. Tetapi Tuhan tolong luar biasa. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego tidak lebih tua dari saudara. Sadrak S, Mesak M, Abednego A, anak SMA. Aduh. Tapi imannya kuat. Nah, kalau tetangganya putar keras-keras, jangan dilarang. Saudara kalau dengan musik begitu doa gitu. Tuhan Yesus, tutup bungkus saya dengan darah Kristus supaya tidak ada transferring spirit, ya, tidak ada roh yang pindah. Kemudian kalau dia putar keras-keras, saudara juga beli kaset gitu, putar lagu rohani keras-keras juga, supaya dia juga dengar lagu rohani gitu ya. Aduh, perang. Nanti Roh Kudus sama Roh Kudus siapa yang menang? Jangan mau kalah dong, perang saja gitu. Nah, saya mau kasih tahu bagaimana saya perang dengan iblis, dengan anak saya, dengan istri saya, dengan diri saya. Nah, saya punya istri satu-satunya begitu. Punya anak 2, saya ini orang yang beruntung sekali. Punya anak 2, yang satu perempuan, satu laki-laki. Untung gak ada yang wadam. Nah, coba. Nah, kami ini semua anggota gereja, kalau di gereja hari Minggu sama-sama nyanyi, sama-sama di kor itu. Tapi di rumah, saya punya 1.600 kaset, tetapi tidak pernah ada satupun kaset musik rohani. Semua kaset musik dunia. Anak saya punya berapa ratus, nggak tahu ya, yang 2 istri saya punya sedikit gitu kaset. Tapi semua musiknya musik dunia. Saya suka dengan musik klasik, gitar klasik. Istri saya suka musik seriosa, opera gitu. Anak yang perempuan yang paling besar suka musik heavy metal rock music. Yang laki-laki suka jazz pop. Nah, bayangin aja. Kalau saya pulang kantor, saya putar lagu gitar klasik.
ting 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 tan 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 ting tan tan tan. Nanti saya senang. Yang 3. Begitu selesai, yang lelaki cepat larinya. Giliran saya masuk musik jazz pop, ceng 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 ceng, akord miring. Dia senang. Yang 3. Selesai anak perempuan saya. Giliran saya musik heavy metal. Wah, yang 3 begini semua nih. Dia begini. Aduh. Udah selesai semuanya. Istri saya bilang, sekarang giliran. Istri saya langsung, giliran saya katanya. Putar Seriosa. Oh. Ya, kacau semuanya. Nah, ketika saya bertobat, habis dah lagu-lagu dulu saya habis gitu. Istri saya ngerti gitu, saya kasih tahu itu lagu itu tidak bagus ya, lagu rohani gitu. Anak saya dua-duanya tidak mau ngerti. Masa Pak, habis papanya dulu dunia. Wah, tetap aja putar musik jazz, putar musik rock gitu. Saya nggak bisa larang anak saya perang dengan dia gitu. Saya beli lagu-lagu rohani kan, anak laki putar musik jazz, udah habis, Pak masukin musik rohani, putar keras juga. Ya, anak perempuan masukin musik rock, saya masukin musik rohani, terus perang 3 bulan, 6 bulan. Pada satu hari anak perempuan saya datang, Pak, katanya Papa suka kasih seminar musik rock. Iya. Loh, kenapa nggak bilang-bilang? Loh, kalau saya bilang sama kamu nggak akan ikut nih. Iya dah, sekarang mau dengar gimana sih? Nanti kalau Papa seminar kali, kamu ikut gitu. Saya nggak mau cerita di depan berdua gitu. Begitu ada seminar saya kasih tahu, dua-duanya datang dan dua-duanya taubat. Setelah itu hilang semua musiknya, semua musik rohani sekarang. Perang, jangan mau diam saja, masuk tangganya putar keras-keras, kamu diam. Putar dong musiknya Pak Niko dong. Darahmu Yesus, ubahkan daku yang keras. Darahmu Yesus gitu. Haleluya ya. Ya. Waduh. Ya, teruskan. Seandainya objek observasi tadi dibalik dengan lagu rohani, bersama dia aku pasti dapat lakukan perkara yang dahsyat. Lagu slow pop dengan irama sentimental tentang seks, apakah hasilnya tidak berubah seperti tadi? Ya, begini ya. Lagu rohani, saya punya contoh gitu memang lagu rohani. Saya dapat dari Amerika. Lagu itu judulnya Behold the Lamb. Saya tidak tahu kalau lagu rohani yang ini bahasa Indonesia ini. Bersama dia aku pasti dapat lakukan perkara yang dahsyat. Saya nggak tahu, sudah coba aja putar mundur itu. Tapi saya dapat dari Amerika, judulnya Behold the Lamb. Lihatlah anak domba Allah. Lagunya bagus. Behold the Lamb, oh behold the Lamb. Kemudian waktu mereka putar mundur, tetap bagus. Kedengarannya Lamb of Glory, Lamb of Glory. Anak domba yang penuh dengan kemuliaan. Tetap bagus. Tolong kaset yang kedua. Kaset kedua side 1. Coba dengar. Ini lagu diputar bagaimanapun, mundur, maju, miring, tetap bagus. Ya, coba. Oh, Behold the Lamb. Ini putar biasa. Sekarang diputar mundur. Lamb of Glory. Ya, jadi behold the Lamb, oh behold the Lamb. Diputar mundur, Lamb of Glory, Lamb of Glory. Bagus sekali. Ya. Nah, kalau lagu yang slow, irama sentimental tentang seks, ya saya begini ya, terus kalian saya tahu anak-anak ini biasanya mempunyai sifat itu mau coba-coba, mau cari tahu eksperimen. Boleh, nggak salah, tetapi ingat, ini sudah dieksperimen. Dan putar mundur itu hanya salah satu tipu iblis saja. Dan tidak semua lagu ada pesan itu. Untuk apa buang waktu lagi? Sekarang iblis itu tidak lagi dipakai backward marching. Sekarang jelas-jelas dikatakan Yesus itu setan. Kami adalah Tuhan. Jelas-jelas mereka mengatakan.
Seperti lagu kelompok Venom. Venom itu kalau nyanyi mereka mengatakan apa? Welcome to Satan Sanctuary. Silahkan datang di rumah setan. Ya, mereka dijelas-jelasan, tidak lagi diputar-putar mundur. Untuk apa lagi? Saya hanya kasih contoh, itu salah satu tipu iblis gitu ya. Kalau lagu Ujilah Aku Tuhan dinyanyikan dalam jemaat dan ada orang Kristen KTP ikut nyanyi, bukankah penghujatan? Salah chairman atau siapa? Kok chairman ini? Salah ini kali song leader maksudnya kok chairman? Ya begini ya. Lagu rohani mempunyai sifat yang aneh sekali, yang luar biasa maksud saya. Kalau lagu rohani itu yang adalah Roh Kudus yang dinyanyikan oleh orang yang sudah lahir baru, efeknya luar biasa. Dan kalau dinyanyikan oleh orang yang KTP, lebih luar biasa lagi gitu. Artinya tidak ada efek sama sekali, meskipun suaranya bagus gitu. Atau itu ditanam sebagai benih untuk dia mulai nanti lahir baru. Jadi kita lihat pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Memang Ujilah Aku Tuhan itu satu lagu yang jarang mau dinyanyikan baik oleh hamba-hamba Tuhan karena seakan-akan menantang gitu. Tetapi ini tidak, saya katakan lagu ini bagus sekali, adanya di Mazmur 26 ya, bagus sekali, ini firman yang dinyanyikan. Dan kalau saudara memang betul hidup jujur di hadapan Tuhan, tidak salah untuk menyanyi ini. Sebab ujilah aku, cobalah aku, itu bukan pencobaan tapi trial. Jadi begini maksudnya. Kalau di sini ada mahasiswa umpamanya, saudara sudah kuliah 1 tahun, bayar uang kuliah tidak nunggak gitu. Setiap ada kuliah datang tidak pernah absen, tetapi gurunya tidak mau kasih ujian. Kira-kira bagaimana nanti? Nanti kan datang, Pak ujian dong Pak, bagaimana sih? Udah setahun ujian nih, kan saya sudah bayar. Saya sudah tidak pernah absen, nanti kan minta diuji kan? Nah demikian orang Kristen yang sudah lahir baru, ya. Dia akan katakan dengan bukan sombong tetapi sudah saatnya untuk tingkatan rohani itu naik. Dia katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Siapa yang kepada siapa? Yesus. Artinya yang diuji, yang dicoba sedikit adalah Yesus, apa betul ada di dalam diri kita. Dia yang benar, dia yang tidak pernah salah, ya. Itu. Berikutnya lagi, apakah musik rock Kristen termasuk musik rock yang membawa kita masuk neraka? Nah, udah pertanyaannya sadis. Tidak ada yang bisa bawa saudara masuk neraka atau surga. Iblis tidak bisa membawa saudara masuk ke neraka. Juga musik rock. Tuhan Yesus tidak bisa membawa saudara masuk ke surga. Karena apa? Yang menentukan kita masuk surga atau tidak, diri kita sendiri. Mau ikut siapa? Tidak, ya. Apakah iblis hanya bekerja dalam musik rock saja? Bagaimana dengan jenis musik lain, misalnya musik klasik atau musik pop? Iblis kerja di segala macam musik, karena dia adalah malaikat musik yang jatuh. Maaf kalau saya katakan semua macam musik, termasuk musik kebangsaan. Orang yang patriotnya terlalu besar, dia akan cinta tanah air luar biasa, dia bersedia mati untuk tanah airnya, jadi pahlawan yang tidak dikenal namanya pun mau, tetapi belum tentu dia mau berkorban untuk Allah. Kalau saya dulu, saya cinta sekali sama tanah air saya. Kalau saya nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, saya dengan sikap yang sempurna dan saya nyanyi sungguh-sungguh. Waktu saya sudah bertobat, saya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena apa? Karena saya sadar bahwa saya lahir di Indonesia bukan atas kehendak saya, tetapi karena Tuhan Yesus yang menentukan saya di sini. Jadi saya mencintai tanah air saya bukan karena saya hanya lahir di sini, tetapi karena Tuhan Yesus yang menempatkan saya di Indonesia. Ya, fokusnya lain sebenarnya. Musik apa saja? Musik klasik. Sudah tahu artinya musik klasik? Musik klasik artinya filsafat yang diberi nada. Seperti kayak Beethoven, Mozart, Mendelssohn, ya semua itu Tchaikovsky, Rachmaninoff. Itu sebetulnya filsuf-filsuf yang menulis ajaran filsafatnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan nada-nada. Makanya hati-hati terhadap musik yang komponisnya ateis. Ya, kalau suka musik klasik, pilih musik klasik yang komponisnya tidak ateis. Seperti Felix Mendelssohn, itu bagus. Mozart bagus, Beethoven bagus, ya. Johann Sebastian Bach bagus. George Friedrich Handel bagus. Tetapi Tchaikovsky, Rachmaninoff, Wagner itu jangan.
Ya, musik pop juga begitu. Musik pop tadi saya udah lihat kasih aku mau sendiri gitu. Nah, itu musik pop kan? Ku gadaikan cintaku. Nah kalau manusia gadaikan cintanya cuma punya hawa nafsu kan sama binatang kan? Coba lihat. Ini lagu pop kan? Apakah lagu-lagu Kristen dapat digunakan oleh iblis? Kalau ada apa contohnya? Sudah contohnya tadi, puji Tuhan. Apakah lagu-lagu barat di luar lagu rohani boleh kita dengar? Boleh, lagu barat juga, lagu kebangsaan Inggris gitu. Lagu kebangsaan Jepang, Kamigayo gitu, boleh kan? Lagu-lagu tentang lingkungan hidup, yang saya katakan tentang pemandangan alam, boleh. Jikalau boleh, bagaimana kita bisa menyeleksinya? Nah, menyeleksinya ini pakai dua. Pertama, pakai otak gitu ya, pakai otak. Kan punya otak apa otak-otak gitu. Ya, kalau ada lagu yang judulnya tidak berkenan, tidak usah didengar, langsung out begitu ya. Pikir gitu, ini lagunya judulnya baik nggak gitu. Nah, kalau judulnya samar-samar, baca teksnya, liriknya, ini sesuai sama iman Kristen saya tidak gitu. Kemudian kalau masih ragu-ragu, lihat siapa komposernya, yang bikin ini siapa, orang Kristen bukan begitu. Kalau perlu cari tahu Kristennya KTP apa lahir baru gitu kan. Nah itu pertama dengan otak. Kedua, nah ini yang kedua, ini tidak bisa bohong. Ada 9 karunia, tetapi maaf, orang Kristen mencari karunia berbahasa roh. Waduh itu diminta, dikasih gitu. Tapi ada satu karunia yang sangat penting, yaitu karunia membeda-bedakan roh. Kalau saudara dapat itu, musik itu ada rohnya. Meskipun tidak ada syairnya pun kita dengar, Roh Kudus akan kasih tahu itu rohnya tidak benar. Ya, minta karunia membeda-bedakan roh. Di samping itu pakai akal budi. Apakah hanya musik rock saja yang di dalam ada kuasa iblis? Udah jawab kan, musik-musik lain ada. Bagaimana dengan musik lain, terutama musik klasik, dan apa dampaknya? Apakah dalam musik klasik ada sesuatu yang terselubung? Ya, ini yang terselubung itu adalah filsafatnya ya. Jadi kalau filsafatnya tentang ateisme, kita dibawa dalam melamun tentang ateisme. Benarkah kalau kita memainkan alat musik dengan lagu obladi oblada tanpa syair, hanya lagunya saja gitu? Ini, ya. Kalau saudara kan kalau main musik instrumen lagu obladi oblada tanpa syairnya, tapi kan udah tahu lagunya kan? Ya, lagi main kan hatinya kan nyanyi obladi oblada. Ya mana mungkin enggak coba? Masa waktu main gitar hatinya bunyi ting 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 ting, enggak? Ya enggak, mana mungkin bisa main musik instrumen tapi hatinya tidak menyanyi lagu itu, tidak mungkin. Jika kita punya kaset-kaset yang berisi ajaran iblis, apakah kaset itu cukup dihapus rekamannya atau harus dibakar? Wah, ini pertanyaannya bagus. Ada yang bilang cukup dihapus gitu. Sudah tahu, bangsa Yahudi itu pelitnya bukan main. Saudara lebih pelit dari bangsa Yahudi. Ya, kenapa saya bilang pelit gitu? Ya, karena bangsa Yahudi dia pun pelit tapi kasih sumbangan untuk Tuhan tuh luar biasa. Nah, saya bilang sudah lebih pelit dari bangsa Yahudi karena pada waktu beli kaset itu kan pakai uang Tuhan. Semua uang kita kan uang Tuhan kan. Minta izin nggak sama Tuhan? Waktu beli lagu-lagu yang dulu itu, enggak kan? Wah, beli saja, das gitu kan? Nah, udah tahu ada ajaran setannya, harusnya bertobat, menyesal, Tuhan, ampun Tuhan, saya pakai uang Tuhan untuk beli ini. Sekarang saya bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Saya akan bakar nama Yesus sebagai tanda pertobatan. Ya, kalau sudah mau hapus nanti, diisi musik rohani atau diisi khotbah gitu, itu lebih pelit dari bangsa Yahudi. Nah, sekarang coba lihat di Alkitab, ada nggak boleh dihapus aja gitu? Ya, Ulangan, kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-7. Ayat 25 dan 26. Ulangan pasal 7 ayat 25 dan ayat 26. Firman Tuhan demikian, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Ini musik kaset itu ada patungnya enggak? Covernya itu kan ada suka. Ada gambarnya si Madonna, ada gambar si itu kan patung zaman sekarang. Ya.
Itu. Jadi bukan berupa patung tapi gambarnya itu sudah. Ya. Perak dan emas yang ada pada mereka jangan kau ingini atau kau ambil bagi dirimu sendiri. Jadi jangan lagi perhatikan nilainya ini, ya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan, bukan untuk dihapus, direkam lagi. Lihat ya, bukan saya yang katakan loh, tapi firman Tuhan. Kita tidak memutar kaset-kaset sesat untuk mendengarkan, tetapi sering mendengar dari orang lain yang memutar kaset tersebut. Apa juga ada pengaruhnya? Kalau saudara tidak pernah putar kaset itu tapi sering dengar orang yang putar, apa ada pengaruhnya? Ada kalau saudara sengaja dengar. Sengaja dengar, lama-lama ikut bersenandung, lama-lama ikut nyanyi, lama-lama jadi hafal. Tetapi kalau tidak sengaja dengar, tidak apa-apa. Ya, kalau saya dengar lagu yang saya tidak senang, langsung saja saya dalam nama Yesus, Tuhan tutup buku saya dengan darah Kristus dan dalam nama Yesus aku patahkan kuasa lagu najis itu. Aja dengar, oh lagunya enak ya, mau denger sengaja, ini dia. Bagaimana dengan lagu-lagu selain lagu barat, misalnya lagu Mandarin. Nah, lagu Mandarin itu. Kalau lagu Mandarin itu biasanya mengandung filsafat, ajaran yang sebetulnya baik. Sebab orang Tionghoa itu banyak nabinya, itu Konghucu, Lao Tse, ya, kemudian yang cerita Samkok ada Kong Beng, Lao Pi, Tio Hui, Kwan Kong itu ya. Wah, macam-macam Jilai Hut gitu. Nah, ini kan ajarannya bagus gitu. Tapi begitu dipadu dengan firman Tuhan, ketahuan jeleknya. Jeleknya apa? Ajaran filsafat Tionghoa itu egois. Kayak Konghucu bilang, kalau kamu tidak mau orang lain perbuat bagi dirimu, jangan kamu perbuat itu pada orang lain gitu. Artinya asal saya selamat, ya udah gitu, nggak usah tolong orang lain gitu, nggak usah saling ganggu gitu, masing-masing aja gitu. Ya, nah kemudian ada lagu-lagu yang jelas gitu, lagu-lagunya tidak baik, judulnya meskipun lagunya itu bagus, lagu Mandarin umpamanya. Ada yang bisa bahasa Mandarin nggak gitu? Saya bisa tapi nggak ngerti gitu. Ada lagu begini. Qingtian bu hui jia. Nah itu. Yang apa tuh artinya? Ya tidak pulang katanya. Kemana ini? Sesat. Ya, yang kayak gitu jangan gitu. Tapi kayak Yesus, Yesus. Nah itu bagus, nggak apa-apa. Ya. Jadi mesti pilih gitu ya. Bagaimana dengan lagu-lagu slow? Misalnya love song dari Jason Donovan. Dia love song itu tidak jelek, tetapi ingat lagu-lagu cinta dunia itu lagunya cintanya daging, eros, bukan cinta agape. Lama-lama sudah suka dengan lagu-lagu dunia, cinta terhadap sesama kita itu eros daging, yaitu mengasihi jikalau dia baik, ya, jikalau dia kasih saya kopi susu pagi-pagi gitu ya. Ya, nah ini begini, haji kalau karena gitu. Nah kemudian ya saudara sekalian, yang penting bagi kita memang cinta yang murni, itu cinta kasih Allah kepada kita, supaya kalau kita terima Allah yang penuh dengan kasih itu, kita bisa saling mengasihi. Dan lagu yang slow belum tentu lebih jelek daripada lagu yang cepat. Umpamanya, saya nggak kasih contoh Jason Donovan, tapi saya kasih contoh Phil Collins ya. Lagunya begini, one more night, oh one more night, ya lagunya kalem, enak kan? Enak ya? Waktu lagu itu top, ada satu pemuda Ambon mati-matian bilang sama saya, Pak Dani gitu. Wah pokoknya saya senang dengan lagu itu. Kan itu nggak apa-apa ya Pak Dani ya. Wah saya bilang jangan mati-matian, hidup-hidupan gitu. Nanti kasihan kalau mati-matian kan. Saya bilang memang bagus, tetapi kamu tahu nggak arti lagu itu? Ini cuma one more night kan nggak apa-apa. Iya benar. Nah nanti kalau lagu itu sudah masuk, iblisnya udah mesan, udah pegang bawah sadar, nanti ada teman ngajak, yuk nanti malam itu ada seminar musik rock, yuk kita pergi. Udah mau, iblisnya bisik, one more. Jadi pesannya bukan one more night, sebetulnya every night. Ya lama-lama sudah akan tidak mau ke gereja, tidak mau PA, tidak mau retreat, diam aja di rumah. Nah, itu lagunya pesannya itu begitu. Ya.
One more night, seperti satu restoran. Buka restoran, ditulis itu di temboknya, besok makan gratis gitu. Jadi yang datang makan kan baca, besok makan gratis gitu. Besok dia datang lagi gitu, baca lagi, besok makan gratis, tetap bayar kan. Kecuali kalau dia bilang, Pak saya harus gratis loh, karena apa? Karena nama saya besok gitu, kasih lihat KTP-nya, Pak besok kan. Nah besok makan gratis gitu. Nah Pak besok ini makan gratis selalu. Nah itu mestinya begitu ya. Apakah kaset rohani andai kata dibalik tidak ada menghujat Allah gitu? Kalau kaset yang baik ya, saya katakan kaset yang baik, kebenaran diputar balik bagaimanapun juga tetap benar. Kebenaran disalib, dibunuh, mati, dikubur 3 hari, bangkit lagi kebenaran itu kan, diapakan juga tetap benar. Apakah kaset rohani yang bercorak rock, disco selalu memuliakan Allah? Belum tentu gitu, tapi cukup baik untuk latihan senam. Ya kan? Cukup baik untuk latihan senam. Makanya kalau yang suka senam itu kan pergi ke diskotik, lagunya senam gitu ya. Nggak apa-apa, bagus untuk kesehatan. Tapi kalau sudah ngerti teknik senamnya, stop gitu, stop. Kemudian cari kaset rohani yang cepat gitu. Yesus pokok dan kita caranya, senam begitu kan, bisa nanti. Ya, jadi itu boleh gitu. Bisa memuliakan Tuhan tapi tidak bisa menyembah Tuhan ya. Sekarang ada musik dengan syair tetapi ritmenya dibuat jazz, disco dan lain-lain. Bagaimana ini gitu? Syairnya rohani dibuat jazz, disco dan lain-lain. Ini biasanya sebab produsernya itu maunya untung gitu. Kalau tidak dibuat disco dengan dangdut, disco dengan jazz, nanti tidak laku. Tapi ingat dampaknya saudara sekalian. Nah kalau saudara suka beli musik rohani dengan beat disco, dangdut ya atau jazz, nanti beli gitu, beli. Kemudian beli kasetnya Pak Niko. Nah dengar, bandingkan nanti, yang mana yang bisa membawa saudara ke hadirat Allah. Yang satu ini bisa ke hadirat Allah, tapi jauh di halaman, daktut mental, makin jauh gitu, jazz gitu, makin miring gitu ya, gitu kan? Bisa. Tapi kalau yang Pak Niko punya dari halaman masuk gitu ke ruang suci, ke ruang maha suci gitu. Kalau ini mental gitu, dari halaman ting mental, tapi di luar. Oh, kok di sini katanya. Yang diingat bukannya nyanyian rohaninya, yang diingat diskonya. Dan bagaimana dengan kebaktian gereja dengan ritme jazz? Apa boleh gitu ya? Ini bukan soal boleh nggak boleh. Pendetanya ngerti musik nggak gitu? Kemudian diakennya ngerti musik nggak? Yang main ngerti musik nggak gitu? Sebab kalau kita main di gereja musik rohani, itu bukan soal jenis lagu, tetapi kita harus bertanya pada diri kita, apakah Tuhan senang gak dengan lagu yang saya mainkan? Kita main bukan untuk memuaskan diri kita, bukan untuk menghibur jemaat, tetapi untuk memuji Tuhan supaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian itu. Nah kalau kita tahu musiknya itu tidak berkenan di hati Tuhan, hanya secara daging kita senang, apakah Tuhan mau bertahta? Tanya itu. Musik rohani adalah musik yang bukan karena kita mau mainkan, tetapi karena itu kehendak dan perintah Tuhan. Pada waktu saya mengikuti kebaktian dengan ritme jazz, memang rasanya lebih bersemangat. Bagaimana pendapat Bapak? Iya dong, lebih semangat gitu, keringetan. Tapi tidak bisa nyembah. Bagaimana bisa nyembah dengan jazz? Saya tidak bisa menyembah dengan jazz. Nah, kalau sudah tidak percaya, nanti beli kasetnya yang ada ritme jazznya ini. Putarnya begini, pagi-pagi bangun jam 5. Bisa bangun gak jam 5? Pagi-pagi jam 5 bangun, kemudian berlutut. Katakan, Roh Kudus, saya mau menyembah Tuhan. Kasih tahu saya bagaimana roh penyembahan itu. Kemudian berdoa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, dan kemudian nyanyi. Nyanyi, kalau bisa main gitar, nyanyi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Terus nyanyi. Nah waktu sedang masuk enak, tekan kasetnya. Nanti nanti bagaimana bisa nyembah? Mana bisa nyembah? Coba kalau mau tahu rohnya begitu. Apalagi apa namanya disebut Christian rock.
stripers gitu. Sediakan aja nanti. Begitu pagi kita lagi doa, lagi nyembah Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Itu sakit jantung ya. Referensi untuk suatu musik syair yang baik bagaimana? Itu nanti saya jawab. Itu jawabannya nanti seminar berikut. Itu mengenai pujian dan penyembahan. Bagaimana itu musik untuk pujian penyembahan? Sekarang saya tidak diminta untuk itu gitu ya. Nanti tanya sama siapa itu pujian penyembahan? Siapa besok? Pak siapa? Itu Nathanael tanya sama dia ya. Nathanael nanti. Apakah setiap lagu dunia, pop, jazz bisa pengaruhi cara perilaku jiwa kita? Sudah, ini kan sudah dikatakan dulu, dikasih contoh tadi kan. Lalu apakah kita tidak boleh dengar lagu-lagu selain musik rohani? Sudah dijawab ya. Nada di lagu, bukan liriknya. Apa ada kuasa roh? Ya ada. Sebab musik itu sebetulnya tanpa syair. Lagu itu musik yang dikasih syair itu. Ya, jadi nada itu memang sangat, saya nggak ada gitar di sini, saya bisa kasih contoh. Lain kali aja deh ya, beli dulu gitarnya. Ya. Kuasa ada kuasanya. Bagaimana jika musik rock dipakai untuk lagu pujian, hanya nadanya, ya, ya bisa, tapi di halaman lama-lama jingkrak sakit, capek sendiri gitu ya. Bagaimana kalau penyanyi, misalnya Queen menyanyikan lagu Thanks God, It's Christmas, aduh ya luar biasa ini. Ini Queen, ini God-nya itu bukan Tuhan Yesus. God-nya itu dibalik gitu. G-O-D-nya D-O-G. Aduh. Ini Queen ini kan penyembah setan. Kalau dia nyanyi Thanks God It's Christmas itu bukan kepada Tuhan Yesus. Dia bilang terima kasih ini Christmas, dapat duit. Uangnya itu, dewanya itu duit. Serve the beast for money. Ya, saya sendiri tidak senang sama sekali kalau walaupun kelihatannya. Nah, ini yang tanya ini kan tidak senang juga lagu itu. Artinya roh saudara itu sudah ngerti bahwa ini bukan Roh Kudus, bukannya Yesus, bukan. Apakah setiap kaset rock pasti menghujat Tuhan? Saya tidak katakan demikian. Tetapi tadi kalau sudah dengar hati-hati, David Bowie mengatakan rock music is always a devilish music. Musik rock selalu merupakan musik setan. Ya, bukan saya yang katakan, tokoh musik rock sendiri. Bagaimana kalau lagu rock dibalik yang kedengarannya tidak keruan, apakah itu termasuk penghujatan? Tidak penghujatan, itu sih merusak telinga gitu. Bagaimana cara pengisian lagu setan itu dan yang diketahui dengan cara memutar mundur? Ya, saya kasih tahu, caranya begini ya. Mereka punya waktu rekaman ada banyak track. Nah, salah satu track itu direkam sudah diputar mundur sebetulnya. Dan kemudian di pesan iblis itu sudah direkam, tapi volumenya rendah sekali. Kemudian track lain diisi dengan vokal, dengan alat musik lainnya. Setelah itu di mixing menjadi lagu yang lengkap. Waktu diputar biasa, pesan itu tidak muncul. Tetapi waktu diputar mundur, karena itu dulu direkamnya mundur, maka keluarlah pesan-pesan itu. Itu salah satu caranya. Antara lain juga dengan speed, di speednya bisa dimainkan ya, dan dengan berbagai teknik-teknik lainnya. Itu antara lain begitu ya. Bagaimana kalau musik rohani diputar mundur? Ya sudah dijawab tadi. Apakah ada lagu klasik? Ini dia nih, ini dokter yang nulis, saya kasih obat nanti. Apakah ada lagu klasik kalau di backward mengandung pesan-pesan jelek gitu? Saya belum pernah, ya silahkan cari sendiri gitu ya. Apakah lagu gereja yang berbahasa Inggris atau lainnya ada yang berisi pesan? Ya ada, itu tadi udah dijawab juga. Lagu-lagu disco, apakah Debbie Gibson, Milli Vanilli itu termasuk menghujat Allah atau bukan? Begini, menghujat itu bukan terang-terangan saja, tetapi dengan tidak memuliakan Tuhan saja sebetulnya kita sudah jauh daripada hadirat Allah ya. Pak Denny, tolong jelaskan secara mendetail back masking rewind itu bagaimana dan bagaimana bisa buktikan bahwa orang kurang percaya akan tersebut, langkah-langkahnya gitu.
Ya tadi cara rekamannya udah kasih tahu, cara putar mundurnya di kaset yang pita kecil susah sekali. Ya. Kalau sudah punya piringan hitam itu paling gampang. Kalau putar biasa begitu arahnya pakai tangan putarnya dimundurkan gitu. Ya. Jadi kalau pakai pita memang agak susah. Tapi jalan pintasnya yang saya sudah coba dan berhasil. Ini kaset ini ada 2 bola kan? Ini dibuka dulu, pindah tempat. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, tutup lagi, putar biasa sudah mundur. Jangan dibeginikan. Ya, tetapi pindah tempat gitu ya. Itu antara lain begitu ya. Apakah voice suara itu mempunyai roh? Wah, bukan main. Bagaimana suara air yang mengalir dari daun bersuara karena kena angin? Waduh, gimana ini? Luar biasa ini pertanyaannya. Apakah suara itu mempunyai roh? Nah, sekarang coba ya. Coba dengar. Saya akan bersuara satu kalimat yang sama tetapi rohnya lain begitu. Nanti kan sudah ngerti ada rohnya enggak nih. Saudara makan sate kambing? Saudara makan sate kambing? Ada rohnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sekarang coba lihat. Yang bilang enggak ada gitu ya. Lucifer, engkaulah Allahku yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Ada rohnya nggak gitu? Bagaimana dengan suara air yang mengalir atau daun-daun bersuara karena kena angin gitu ya? Nah, itu suara air yang mengalir, itu kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, itu sungguh sesuatu yang indah sekali. Ya, seperti satu kehidupan yang tidak pernah selesai-selesainya. Ya, kalau kena daun, kena angin, itu semacam bisikan-bisikan daripada suatu dunia yang kita tidak kenal. Tapi harus benar-benar perhatikan. Kalau tidak, ya tentu tidak ada apa-apanya. Sebab semua bunyi itu mempunyai arti di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak baik dan tidak punya arti. Semua itu mempunyai arti yang baik. Ya, aduh ini tuh jam berapa ini? Oh, belum jam 10, belum. Saya ini orang yang sangat suka dengan kesenian. Waduh, luar biasa. Beli saja seni yang banyak-banyak. Tapi sangat suka dengan kesenian gitu ya. Terutama semua musik kecuali jazz, dangdut, keroncong. Lah, katanya sangat suka. Aku ada kecualinya. Iya, ini sih bukan sangat suka, ini cuman suka aja gitu ya. Saya ini orang yang sangat suka dengan kesenian, terutama musik. Kecuali jazz, dangdut, keroncong. Dan saya rasa kita sebagai anak muda tanpa musik rasanya sunyi. Waduh. Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya untuk menghilangkan apa? Ini semua dan saya ingin bagaimana sih? Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya untuk menghilangkan itu semua dan saya ingin tahu tentang musik itu. Nah, kok itu yang mana? Itunya yang mana? Aduh, yang tanya saya tuh pertanyaannya saya nggak ngerti. Ya, saya ngerti begini ya, anak ini mungkin mau tanya bahwa dia senang musik, bagaimana untuk menghilangkan yang tidak baik dan apa namanya itu, ingin tahu lebih baik tentang musik gitu ya. Memang manusia itu kalau tanpa musik itu memang sepi ya hidupnya, memang kecuali memang dia kalau sejak lahir memang sudah tuli ya. Iya memang, dan kalau enggak bagaimana gitu kan. Nah, saudara kalau punya telinga, berbahagialah saudara kalau suka dengan musik gitu ya. Dan dengan itu kalau memang sudah mau tanya seperti ini, kalau saya nggak salah tangkap, tanya sama Roh Kudus gitu. Bagaimana supaya saya bisa menghilangkan itunya yang jelek gitu dan bisa mengerti itu yang baik gitu ya. Minta karunia membeda-bedakan roh, nanti tahu sendiri gitu ya. Apa lagu disco sama dengan lagu rock? Jika penyanyi biasa tidak bertema yang jelek gitu ya. Disco sama musik rock itu sebetulnya sama. Nah, sekarang saya mau kasih definisi musik rock di Alkitab ya. Coba kita lihat kitab Mazmur, pasti ada di kitab Mazmur ini.
Ini musik rock sama musik disco. Pertama, musik rock itu dikenal di Mazmur pasal yang kelima. Musik rock dikenal di pasal yang kelima, yaitu doa pada pagi hari. Tadi saya kasih contoh, kalau saudara mau tahu roh itu roh penyembahan atau roh musik dunia, pagi-pagi sekali gitu. Lagi nyembah, muter musik dunia, tentu pasti tahu. Ya. Nah ini doa pada pagi hari, kita lihat ayat 10. Perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Enak didengar, tapi tidak jujur, penuh kebusukan, dan kerongkongannya seperti kubur yang ternganga. Ayat 11. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggan mereka, sebab mereka berontak terhadap Engkau. Ini definisi yang saya dapat mengenai musik rock di kitab Mazmur ya. Kemudian ada lagi Mazmur 74 ayatnya, Mazmur 74 ayatnya yang ke-23. Sudah perhatikan judulnya Mazmur 74, nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Tubuh kita adalah bait Allah. Nah bait Allah yang rusak itu antara lain sebabnya apa? Ayat 23. Jangan lupa suara lawanmu, deru orang-orang bangkit melawan kau yang terus menerus makin keras. Ini namanya beatnya musik rock ini. Ya, kemudian kita lihat lagi Mazmur 94. Mazmur 94, kalau sudah judulnya Allah Pembela Keadilan, ayatnya yang keempat. Ini musik rock nih. Mereka memuntahkan kata-kata kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Ya itu definisi musik rock di kitab Mazmur. Kemudian kitab Nahum. Nahum adalah buku ke-6 perjanjian lama dari belakang. Nahum pasal 3 ayat 2 sampai dengan 4. Ini definisi musik disco. Musik disco terkenal dengan suara lecutannya gitu ya. Kemudian gerak-geriknya itu, dan kemudian dengan beat yang keras dan lonjakan-lonjakan aksennya. Kita lihat ini. Dengar lecut cambuk dan gerak-gerik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Ya, di diskotik juga pakai sinar laser, pakai lighting yang kelap-kelip itu. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Kalau bangkai bertimbun-timbun bau nggak? Bau. Di diskotik bukan hanya bau parfum murahan sampai mahal, bau keringat, bau asap rokok. Jadinya apa itu baunya? Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Yang menarik itu seperti mayat hidup, jatuh bangun di situ lagi. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, disihir di situ, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Ini disco. Kemudian kita lihat bagaimana menyihirnya itu. Kita lihat Yesaya pasalnya yang ke-23. Yesaya 23 ayat yang ke-16. Ya, di diskotik, musik disco, musik rock diputar berulang-ulang, terus menerus. Yesaya 23 ayat 16, firman Tuhan, ambillah kecapi, kelilingilah kota, hei sundal yang dilupakan, petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak supaya engkau diingat orang. Lihat bagaimana itu perjalanan musik rock, musik disco. Ya, ambillah kecapi, kelilingi kota. Artinya memang mereka itu hidupnya dari musik dan berkeliling dari kota demi kota. Hei sundal yang dilupakan, petiklah baik-baik, profesional, bukan amatiran. Bernyanyilah banyak-banyak
supaya engkau diingat orang. Itu sebabnya sudah dengar langsung ingat, langsung hafal. Tapi musik rohani ingat, baca, nyanyi berulang-ulang, tidak hafal-hafal. Nah itu ya, saudara sekalian hati-hati. Musik disco, musik rock itu sebetulnya sama saja. Cuman musik disco adalah musik rock yang diputar di diskotik. Bagaimana kalau lagu apa ini? Ini bagaimana ya? Tolong dibacain. Coba bisa baca nggak? Coba, ayo bacain. Apa sih? Coba. Aduh, Isabella ini. Hah? Ini kok masa Isabella ini sebenarnya? Lagu Isabella atau lagu Patah Hati? Ya udah saya udah katakan Isabella Patah Hati gitu. Silahkan matahkan hatinya sendiri. Gitu. Tuhan datang untuk memberikan hati yang baru. Akhir-akhir ini banyak lagu-lagu rohani yang melodinya meniru, mungkin secara tidak sengaja lagu-lagu dunia. Apa komentar Anda bila ternyata lagu-lagu dunia yang ditiru itu adalah lagu-lagu yang menghujat Allah atau tidak memuliakan Tuhan? Ini pertanyaannya bagus ini, ya. Memang dalam menciptakan lagu, karena nada lagu itu cuma 12. Ya, do, di, re, ri, mi, fa, si, sol, se, la, le, si, do. Itu 12. Ya, sudah sejak orang mengenal musik sampai sekarang, sudah berapa miliar lagu yang diciptakan oleh Tuhan. Pasti mesti ada kemiripannya. Ya, dan lagu-lagu itu pun diciptakan di dunia oleh orang yang hidup di dunia. Bedanya sudah tobat atau belum. Jadi kalau hampir sama itu nggak ada persoalan sebetulnya. Asal memang jangan nyontek lagu-lagu dunia. Nah, kalau ternyata lagu-lagu yang ditiru itu memang lagu dunia, nah ini bukan soal menghujatnya. Saya tuh pernah bertanya, apakah boleh tidak lagu dunia itu yang bagus melodinya diambil, dirubah kata-katanya dengan kata-kata rohani? Roh Kudus bilang sama saya begini. Pertama, disuruh baca kitab Mazmur. Di situ ada 8 kali dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tidak pernah dikatakan, nyanyikanlah nyanyian dunia yang enak itu dan rubah kata-katanya untuk Tuhan gitu. Tidak ada. Ya, nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan artinya kamu harus kreatif, bikin yang orisinil untuk Tuhan. Jangan ambil duplikat atau contek daripada musik dunia. Itu pertama. Kedua, pada waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat tabernakel, itu dikasih polanya. Polanya ukuran dari surga, bahannya, siapa yang bikin harus semua tercatat terperinci. Kalau itu dibuat menurut pola gambar Allah, maka roh Allah akan hadir begitu. Nah, waktu itu saya mengerti. Waktu saya jadi pemain musik dunia, saya juga suka membuat lagu-lagu dunia. Dan kalau kita bikin lagu, ada motivasinya. Itu disebut polanya itu ada. Dulu motivasi saya, kalau saya bikin lagu, kalau berhasil, saya akan dapat lebih banyak uang dan saya akan lebih dikenal. Itu motivasinya, polanya itu. Nah, kalau musik rohani, betul-betul kita bikin untuk Tuhan, kita tidak akan mau terkenal atau dapat banyak uang, tetapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi polanya lain. Ya, jadi jangan ambil musik dunia, kemudian rubah kata-katanya jadi musik rohani. Tetapi ada satu kecualian, yaitu kalau musik dunia itu memang tidak menghujat, tetapi hanya bisa dipakai di halaman. Contohnya ya, pada waktu pertama kali saya dengar melayani lebih sungguh, waktu saya mendengar lagu kesenyanyi itu saya kaget dulu. Kenapa? Karena lagu itu lagu Tapanuli. Madedek digambiri dahasian, artinya mendengar jatuhnya buah kemiri seperti merindukan suara kekasih. Jadi ini memang bukan lagu menghujat, tapi memang lagu cinta gitu. Nah, Roh Kudus bilang lagu kayak begini masih bisa jadi lagu rohani, tapi untuk halaman dan hanya untuk suku Tapanuli supaya mereka tobat. Itu sebabnya Roh Kudus izinkan dan kalimatnya menjadi melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Artinya apa? Belum sungguh-sungguh. Iya kan? Belum sungguh-sungguh kan? Mengasihi lebih sungguh, itu belum sungguh-sungguh. Ya, itu. Hanya bisa sampai halaman. Akhir-akhir ini banyak lagu rohani yang dinyanyikan dalam berbagai versi seperti keroncong, dangdut, bahkan rock. Apa komentar Anda? Komentar saya, yang diingat keroncongnya, dangdutnya, dan rocknya. Jadi sekarang kita boleh mendengar lagu dunia yang apa?
Yang dimaksud yang baik dan benar selain lagu rohani, sudah dijawab. Mengapa setelah tahu efek-efek itu, negara yang bersangkutan tidak melarang? Apa keuntungan dari para pembawa lagu itu bagi diri mereka? Negara-negara tidak melarang, mungkin karena menterinya tidak tahu, atau di negara barat memang ada demokrasi yang bebas. Kita demokrasi terpimpin. Kalau di barat, saudara boleh maki-maki presiden juga nggak apa-apa. Di sini jangan coba-coba. Ya, maki-maki agama juga nggak apa-apa. Di sini jangan coba-coba. Ya, jadi di sana memang hak kemanusiaan itu bebas betul. Tanggung jawab masing-masing itu. Jadi memang tidak dilarang gitu. Apakah grup musik yang berkedok bantuan kemanusiaan munafik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan? Umpamanya Iwan Fals gitu ya. Iya, begini. Begini ya jawabannya. Saudara sekalian, apakah bisa menunjukkan pada saya orang yang tulus hati? Saudara pernah ketemu nggak orang yang tulus hati? Saudara tahu artinya tulus hati? Tulus hati artinya dalam memberikan sesuatu atau mengasihi sesuatu apa saja tanpa pamrih sedikit pun juga, tanpa mau mendapat nama, tanpa mau dibalas, bahkan kalau ditolak sekalipun dia akan tetap bersyukur. Itu namanya orang yang tulus hati. Umpamanya saya katanya, kalau saya tulus hati saya bantu Nathanael, apa saja yang dia mau saya kasih, tulus gitu. Artinya sama sekali tidak pernah mengharapkan Nathanael itu akan membalas budi atau akan baik pada saya. Dan saya sudah siap umpamanya Nathanael pada suatu ketika dia berbalik membenci saya akan tetap mengasihi dia. Itu namanya tulus hati. Pernah ketemu orang kayak begitu? Nah, kalau tidak ada satupun lagu kemanusiaan apapun juga yang tulus. Itu hanya untuk kedok supaya mencari dana, ya. Dananya memang bukan untuk dia gitu, tapi siapa yang dikenal? Siapa yang dikenal? Bob Geldof bikin live aid show, jutaan dolar dapat untuk kasih orang yang kelaparan di Ethiopia. Tetap kelaparan. Dan yang dikenal bukan Yesus, bukan siapa-siapa, tapi Bob Geldof yang kasih. Ya, masih pamrih, ya tidak bisa. Mengapa yang dibahas dan yang sering dipermasalahkan adalah musik rock? Padahal musik pop banyak yang bersayap cengeng dan membawa anak muda ke generasi yang pesimis. Betul, tetapi karena pada saat ini kita mengkhususkan pada musik rock ya. Musik pop juga banyak yang jelek, memang saya sudah katakan, banyak sekali. Sampai Menteri kita Pak Harmoko sudah melarang ditayangkannya musik pop yang cengeng. Apa itu musik pop cengeng? Saya waktu dikeluarkan larangan itu saya berdoa karena di Jakarta diadakan saresehan, diadakan pertemuan ahli-ahli bahasa dengan pemain musik untuk mendefinisikan apa itu lagu pop cengeng. Dan mereka tidak ada yang sepakat. Akhirnya saya berdoa dan Roh Kudus mengatakan lagu cengeng adalah lagu untuk orang yang tidak beriman. Ya, lagu cengeng membuat orang tidak beriman. Sedikit saja, sedikit saja, ya, itu lagu cengeng memang sengaja dibikin oleh iblis supaya generasi itu jadi generasi cengeng. Apakah pada lagu Blame It on the Rain yang dinyanyikan Milli Vanilli juga berarti narkotik? Amin, amin memang. Kalau lagu rock Indonesia apakah sama dengan lagu barat kalau diputar balik artinya sesat gitu? Silahkan putar balik sendiri gitu. Ya, saya nggak mau coba-coba lagi, udah bosan dah. Bagaimana cara memplaybacknya? Sudah. Bagaimana dengan lagu Indonesia?